Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heritan. Teman-teman, saya sekarang berada di dalam attic room-nya Jasmia Residence Summarecon Kulon Gading. Keren banget ya teman-teman, sangat luas dan desainnya klasik mewah. Saya sendiri sangat suka ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini spesial banget. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bertemu dengan Head of Marketingnya Summarecon Kulon Gading, yaitu Pak Ferry Susanto, yang akan memberikan penjelasan mengenai Jasmia Residence, launching perdana dari Summarecon Kulon Gading. Yuk teman-teman, kita langsung aja ketemu Pak Ferry Susanto. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam rumah Jasmia Residence Summarecon Kulon Gading. Dan saya sudah bersama Pak Ferry Susanto, Head of Marketing dari Summarecon Kulon Gading. Selamat pagi Pak Ferry Susanto. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi juga teman-teman semuanya. Salam sehat. Pak Ferry, saya lihat Jasmia Residence ini, ya saya sudah lihat beberapa juga nih rumah contoh ya di kawasan lain, dan menurut saya ini mewah banget ya. Terima kasih Pak Heri. Mewah banget. Saya sangat suka modelnya dengan void yang tinggi seperti ini juga. Menurut saya memberikan kesan yang sangat-sangat mewah. Nah Pak Ferry, selain yang saya lihat seperti ini, apa sih keunggulan dari Jasmia Residence ini? Ya, Jasmia Residence ini kita bisa sebut ini adalah masterpiece pertama yang di Summarecon Kulon Gading ya. Jadi dari sisi desainnya itu didesain oleh Hadi Prana ya. Memang Hadi Prana ini satu konsultan arsitektur, desain interior yang spesialis ini mendesain rumah-rumah mewah, villa-villa mewah di seluruh Jakarta, hotel-hotel, ya resort-resort. Jadi mereka mempunyai pengalaman yang sangat panjang dan mempunyai satu taste yang sangat tinggi ya. Nah, jadi dari sisi tampak luar ya, rumah ini didesain dengan konsep klasik modern ya. Tampilan klasik tapi nggak terlalu berat, sehingga tampilan ini akan menjadi desain yang sangat long lasting. Nah, bukan hanya tampilan dari sisi rumah aja yang didesain, tapi kita bisa bicara satu klaster ini didesain oleh Hadi Prana. Dari gerbang masuknya itu juga dari Hadi Prana, dari clubhouse-nya pun ini didesain oleh Hadi Prana. Oh, jadi semua ya? Jadi hampir semua, bukan hanya rumah. Biasanya itu yang didesain hanya rumah aja, tampaknya aja. Nah, dari desain rumahnya pun bukan hanya tampak, tapi seluruh layout di dalam pun didesain oleh Hadi Prana. Oh, jadi sangat-sangat spesial ya? Sangat spesial, betul. Nah, Hadi Prana ini juga biasanya mereka mendesain rumah mewah dan rumah yang besar-besar. Sehingga fungsi daripada rumah-rumah di Jasmia ini memang sudah menyesuaikan kebutuhan orang-orang yang akan tinggal di Jasmia ini, merasakan privasinya lebih tinggi. Seperti apa tuh? Nah, jadi contohnya di setiap rumah di Jasmia ini, area servis dengan area ruang utama ini sudah dipisah, Pak Heri. Ya, jadi ART kita, asisten rumah tangga kita itu, mereka bisa tetap bekerja di area servis, Punya space khusus ya? punya space khusus, area khusus, tanpa harus tanpa jadi mengganggu kita penghuni-penghuni yang di dalam. Jadi masih tetap terasa sangat privacy. Nah, kedua ada satu lagi yang keunikan di klaster Jasmia ini, dari Hadi Prana ini mendesain ada namanya ruang Attic Plus. Nah, Attic Plus. Kenapa kita sebut ada plusnya nih? Kalau attic itu identik dengan tangganya yang nggak terlalu permanen lah. Biasa kalau orang bikin attic ini kan artinya ini kan ruang tambahan di lantai yang paling atas ya. Nah, biasanya dibikin tangganya itu dari kayu ya kan, atau dari besi ya. Tapi kalau attic plus ini kita buat tangganya itu tangga yang sama dengan tangga lantai 2 dan lantai 1. Tangga permanen ya? Tangga permanen. Jadi naiknya pun sangat nyaman sekali. Nah, kedua kita buat ruangannya besar. Ruangan multifungsi ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi atau kegiatan khusus bagi si penghuni ya. Jadi misalkan kalau Pak Heri yang senang karaoke misalkan ya,
kita bisa buat ruang karaoke, Wah, seru terus kita bisa buat ruang home theater. Mungkin anaknya yang atau papanya yang seneng games ini ya, penggila games ini bisa buat ruangan games dengan berbagai. Ya intinya si pemilik rumah ini bisa punya satu ruangan yang bisa melampiaskan mereka punya passion. Ada yang seneng baca buku, koleksi buku, ada yang seneng aquascape misalkan, banyak sekali fungsinya. Ya ini kan menjadi satu, ini kan impian nih khususnya mungkin bagi yang pemilik rumah yang cowok-cowok yang dari dulu, aduh saya pengen dong punya satu ruangan yang khusus untuk hobi saya gitu kan. Ruang hobi ini bisa digunakan di sini tanpa mengganggu ke penghuni-penghuni lain, tanpa mengganggu di lantai-lantai lain. Nah, plus ada tambahan lagi, kenapa kita bilang ini attic plus? Plus ada tambahan satu area balkoni yang cukup luas. Nah, di lantai yang selevel dengan attic ini. Sehingga bisa dimanfaatkan kalau kita mau keluar sebentar, kita merasakan outdoor. Atau kalau kita mau bikin acara barbecue area gitu ya. Bisa juga di atas. Bisa juga. Ya kan? Atau sekedar kita mau berjemur pagi ya kan tanpa kelihatan mungkin oleh tetangga gitu ya. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan di sini. Teman-teman, sebagai informasi untuk tipe attic room ini Sumarekon Kron Gading di Jasmia Residence, teman-teman bisa nih dapetin di lebar 9x15, pakai attic room juga bisa. Lebar 10x15 juga tersedia. Dan yang paling besarnya adalah di tipe 12x16 seperti yang kita duduk di sini nih teman-teman. Itu juga ada attic roomnya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja nih kebutuhannya. Nah teman-teman, saya juga ingin tanya ke Pak Ferry. Pak Ferry, kalau mengenai infrastruktur dan fasilitas di Jasmia Residence, apa nih bedanya dengan klaster lain? Iya, karena ini Jasmia ini klaster premium ya, rumah-rumah mewah yang kita bangun pertama di Sumarekon Kron Gading. Otomatis kita juga menyediakan infrastruktur yang membuat kenyamanan lebih maksimal bagi penghuni-penghuni yang tinggal di Jasmia. Pertama dari sisi jalannya itu kita buat lebih lebar dibandingkan klaster yang satu lagi ya. ROW-nya 10 meter ya, tapi di jalan utamanya itu sampai dengan 12 meter. Wow, 10 meter depan rumah ya? Depan rumah. Wah, ini sangat-sangat lebar. Jadi ya. lebar, nyaman gitu ya, dan memang kelihatan ini adalah klaster premium. Nah dari itu pertama. Selain dari jalan yang lebih lebar, untuk klaster Jasmia ini, clubhouse-nya ini kita buat lebih nyaman, lebih maksimal dari sisi layout ya. Ada satu fungsi clubhouse ini adalah multifunction room yang exclusively hanya untuk penghuni-penghuninya klaster Jasmia. Jadi biasanya ruangan multifungsi ini bisa dimanfaatkan untuk pesta ulang tahun anak gitu ya, warga-warga yang mau bikin arisan antar warga, terus mungkin ada pesta tahun baruan dan lain-lain. Nah, untuk khusus klaster Jasmia ini multifunction roomnya kita buat indoor. Kalau klaster yang lain biasanya kita buat outdoor. Jadi kalau ruangan indoor lebih maksimal, bisa full AC, dan acara yang kita buat juga bisa lebih eksklusif. Berbagai acara bisa kita manfaatkan ruangan multifungsi ini. Nah selain itu juga kolam renangnya kita buat besar, ada kolam renang anak, kolam renang dewasa, dan ada tambahan lagi khusus di klaster Jasmia ini ada ruangan gym. Ya, jadi ada ruangan yang khusus buat warga yang memang pengen fitness gitu ya, pengen jogging, pakai track dan lain-lainnya. Ini yang menjadi satu pembeda dibandingkan dengan klaster lainnya. Kedua, ini klaster pertama yang posisinya bersisian dengan danau buatan kita. Ini yang menjadi satu pembeda yang sangat signifikan. Sangat jarang sekali kita bisa punya rumah yang di dalam klasternya itu ada danau biasanya. Biasanya rumah-rumah yang kita pernah kembangkan sebelumnya baik di Serpong, di Bekasi gitu ya. Itu hanya rumah-rumah yang premium aja, yang ada danaunya. Kalau di luar negeri itu value danau itu yang menjadi incaran. Ya, jadi kalau yang pastinya kalau orang beli rumah kalau di luar negeri gitu ya, sama seperti di Indonesia juga, punya rumah yang di samping danau, di samping view golf itu biasanya hanya orang-orang tertentu aja.
Nah, ini satu kesempatan mungkin bagi teman-teman yang pengen punya rumah yang bersisian dengan danau, ya ini kesempatan yang langka sebenarnya. Kesempatan langka di launching perdana juga nih teman-teman. Betul. Jasmine Residence dengan Lakeview. Nah, terus kalau kita bicara infrastruktur, seluruh klaster di dalam Summarecon Crown Gading ya memang semua salurannya tertutup, ya. Jadi nggak ada kelihatan saluran air terbuka lagi. Terus tiang listrik, kabel listrik itu semua tertanam rapi di bawah tanah, underground semua. Ya. Jadi yang kita lihat pada saat kita masuk ke dalam klaster, yang hanya kita lihat itu jalanan tertutup, ya rapi, dan ada landscape kanan kiri, dan jalanannya lebar. Gitu. Luar biasa. Pak Ferry, Jasmine Residence tentu memiliki spek yang harusnya berbeda ya dengan klaster lain ya. Nah, spek-spek unggulan apa nih yang dikasih ke pembeli Jasmine Residence nih? Nah, kalau spek tentunya dengan rumah desain sudah dari Hadi Prana, ya spek yang kita berikan pun juga spek-spek yang sangat berkualitas, ya sangat tahan lama, ya, dan tentunya spek-spek yang premium. Jadi dari lantai yang kita berikan ini sama seperti di show unit. Lantai pakai homogeneous tile, ukurannya besar 80 x 80, dan yang di kamar mandi pun kita menggunakan lantai keramik homogeneous tile. Jadi ini keramik yang tampilannya mewah, glossy, ya. Di kamar mandi pun kita sudah lihat hampir mirip, udah seperti kayak marmer gitu. Jadi pembeli-pembeli kita hanya cukup panggil interior design, ya, mendesainnya seperti ini. Kalau keramik semua itu udah spek bagus sekali. Nah, kedua dari sisi kusen-kusen jendela. Tadi saya lihat dari luar memang mewah banget. Mewah banget. Keren, mewah, klasik. Nah, itu apa nih? Nah, kita menggunakan kusen aluminium, ya, dengan brand YKK, ya. Ini dari Jepang, ya. Terus dengan tipe yang tertinggi, karena kusen ini kan banyak tipenya, tapi kita khusus untuk Jasmine ini kita gunakan tipe yang tertinggi, namanya itu Nexta. Nah, kusen ini pertama materialnya tebal, kedua ukurannya itu pembuatannya itu sangat presisi, sehingga kalau kita di dalam ruangan itu terasa sangat kedap suara. Oke, jadi kedap suara ya, selain juga tampilannya cantik dan kokoh ya. Kokoh, betul, dan yang paling penting pemakaiannya ini tahan lama. Karena begitu materialnya tebal gitu kan, jadi kalau kita pakai bertahun-tahun, ya, kita sliding dan segala macam itu sangat awet. Itu yang sangat penting. Baik. Nah, teman-teman, tentu sangat menarik ya Jasmine Residence, tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Ferry Susanto. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari hunian, Jasmine Residence Summarecon Crown Gading di launching perdana ini tentunya merupakan sebuah pilihan yang sangat layak dipertimbangkan. Nah, saya juga ingin bertanya nih ke Pak Ferry. Pak Ferry, kalau untuk teman-teman yang ingin berinvestasi nih di launching perdana Summarecon Crown Gading di Jasmine Residence ini, kira-kira ada promo apa nih? Kalau kita bicara investasi, ya pertama teman-teman mungkin harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kalau investasi di properti, kita harus pilih supply-nya, ya, jangan terlalu banyak. Nah, kalau di Jasmine sendiri, satu klaster itu hanya 264 unit. Itu sangat eksklusif, jadi menjadikan klaster itu nggak terlalu rame gitu ya, jadi lebih eksklusif gitu kan. Nah, terus kedua, kita pilih hunian yang nyaman. Karena kenapa? Karena kalau kita beli rumah itu, kalau memang klasternya nyaman ditinggal, apalagi ada danaunya gitu kan. Nah, nanti pada saat orang yang mau beli rumah kita pasti mempertimbangkan hal seperti itu juga, ya. Nah, dan ketiga yang kita harus perhatikan ke depan, kita jangan hanya membeli klasternya aja, tapi kita harus lihat kawasan supportingnya, fasilitas di luar klasternya itu akan selengkap apa. Nah, ini yang tips-tips untuk bagaimana kita memilih investasi di properti supaya investasi kita itu berkembang lebih cepat lagi. Nah, kedua, kita
saya sendiri punya pengalaman, mungkin Pak Heri juga punya pengalaman waktu kita menjual kawasan kita sebelumnya di Sumarekon Bekasi 2010 ya, terus juga Sumarekon Serpong gitu ya. Nah ini kan setelah berjalannya waktu, akhirnya orang yang kemudian mau beli rumah-rumah yang sudah jadi ini, ya artinya kita sebutnya biasanya apa, secondary market ya. Mereka memilih alternatif pertama, dia cari dulu rumah yang ada view danaunya. Betul kan? Seperti Lotus itu sangat favorit. Sangat favorit. Ada danaunya, Pak. Ya. Jadi kalau orang yang mau beli rumah di Sumarekon Bekasi, ini kan mereka upgrader biasanya. Mereka yang dulu rumahnya di tempat lain, begitu lihat, wah ini saya pengen dong punya rumah di dekat danau gitu. Nah dia pengen punya rumah lebih besar, pengen dapat view yang lebih bagus. Pertama dia cari rumah yang ada danaunya. Itu yang terjadi di Lotus, di Sumarekon Bekasi. Ini pun juga akan hal yang sama nih Pak Heri. Di Sumarekon Kelon Gading ada klaster Jasmia, klaster perdana, klaster mewah yang bersisian dengan danau. Pastinya kalau ke depan setelah beberapa tahun kemudian, orang yang mau cari rumah di Jasmia, di Sumarekon Kelon Gading ya maksudnya, pasti dia cari pertama di mana? Pasti di Jasmia dulu. Iya kan? Dia lihat, wah ini rumah sudah tampilannya cantik, ya kan? Ada view danaunya gitu. Pasti saya pengen dong, impian saya nih. Karena rumah ini keputusan once in a lifetime. Ya kan? Kita kalau beli rumah, ya orang buat tinggal, pasti dia nggak akan tinggal 2-3 tahun dia pindah. Nggak kayak beli mobil ya. Kalau mobil bosen sebentar, jual gampang. Tapi kalau rumah ini bisa keputusan seumur hidup dan orang pasti pengen punya rumah dengan lokasi yang terbaik, di kawasan yang lengkap, kawasan yang terbaik, dan tentunya rumah dengan tampilan yang long lasting, dengan layout yang nyaman sekali, dengan material yang sangat berkualitas. Nah itu yang perlu dan harus kita jadikan checklist untuk kita berinvestasi di properti gitu. Nah, kalau kita bicara promo ya, kita berikan satu insentif huni kita sebutnya. Jadi kita ini tidak hanya menjual produk, kita tidak hanya menjual rumah, tapi kita juga memikirkan sampai pada saat nanti konsumennya serah terima, ini konsumen atau penghuni-penghuninya ini kita akan berikan satu insentif huni. Wow. Ini untuk mengencourage orang supaya cepat tinggal. Kalau orang cepat tinggal, otomatis kawasan cepat ramai, investasinya naiknya lebih cepat. Oke. Gitu. Seperti apa Pak Ferry insentif huni? Nah, insentif huni ini ada kita bagi 2 tahap. Pertama dari dia serah terima, sejak dia serah terima sampai 6 bulan ke depan, kalau dia tinggal, kita akan berikan insentif huni kurang lebih 2% dari harga jual kita. Nah, tapi kalau misalkan melewati dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan ya, kita berikan jadi berkurang nih, jadi 1%. Jadi makanya teman-teman yang nanti sudah beli ya, itu harus kalau bisa segera huni. Iya. Tapi kalau lewat dari 12 bulan nggak dapat insentif. Sudah tidak berlaku. Iya. Oke. Pak Ferry, tadi Pak Ferry ada cerita banyak nih tentang Jasmia Residence ya, sangat menarik, terutama mengenai lingkungan dalamnya. Nah, Pak Ferry, boleh nggak di-share ke kita juga nih? Tadi Pak Ferry bilang kan lingkungan sekitarnya juga sangat-sangat luar biasa ya. Value-nya sangat tinggi. Nah, seperti apa Pak Ferry? Betul Pak Heri. Jadi kalau kita pilih properti, pilih hunian, jangan hanya melihat di dalam klasternya aja, tapi bagaimana dengan fasilitas sekitar ya. Jadi kalau di Sumarekon Kelon Gading ini kita ada desain, ada kita buat nanti ke depan ada satu area komersial yang kita sebut namanya Integrated City Center. Di mana ini adalah satu kawasan ya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seluas 21 hektar. Ya, nanti di tengah-tengahnya ada Sumarekon Mall. Sumarekon Mall ini beda dengan kawasan ini beda dengan yang kita develop sebelumnya. Jadi selain ada mall ini akan dikelilingi oleh berbagai fasilitas kota lainnya. Ya, jadi mall yang dikelilingi fasilitas seperti ada pasar modern, ada rumah sakit, ada sekolah, ada hotel, ada transportation hub,
ada F&B, berbagai fasilitas mengelilingi mall ini. Nah, ini akan menjadi menarik dan akan memudahkan bagi pengunjung dan penghuni-penghuni di Summarecon Crown Gading. Ya, karena ini adalah satu konsep yang sangat modern, di mana ilustrasinya nih kalau misalkan Pak Heri ke mall gitu ya, tapi kalau mau jemput anak sekolah misalkan ya, itu cukup jalan kaki aja, nyebrang jalan kaki ke sekolah. Karena berada di lingkungan sekitar. Karena di dalam integrated city center ini. Terus kalau misalkan teman-teman dari misalkan pagi mau ke pasar gitu ya, terus mau ke sekolah jemput anak, cukup jalan kaki aja. Oke. Terus setelah jemput anak mau ke mall cari makan, tinggal nyebrang jalan kaki. Jadi semua fasilitas kita kalau tinggal di Summarecon Crown Gading berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain ya, itu tidak perlu selalu mengeluarkan kendaraan mobil. Jadi kita bisa parkir di satu tempat, kita berpindah-pindah tempat, bisa hanya nyebrang jalan kaki atau melalui pedestrian walk. Ini yang menjadi satu kebutuhan bagi orang-orang di masa new normal ini. Sekarang kan kita lihat sudah banyak orang yang jalan pagi, orang yang udah tadinya mager di rumah ya, sekarang mereka pengen banyak olahraga, pengen sepeda gitu ya, pengen jogging gitu ya. Karena ini satu habit baru. Sejak kita melewati masa pandemik COVID ini, memasuki era new normal, kita semakin lebih appreciate ya bahwa kehidupan ini yang terpenting adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini kita perlu melakukan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini kita butuh fasilitas. Kalau sekarang orang tinggal di rumah-rumah yang mungkin dengan tinggal sekarang ya, kalau mereka mau berolahraga, kalau di dalam klasternya kurang nyaman, akhirnya mereka harus naik mobil, mereka harus cari ya satu tempat yang lebih nyaman untuk olahraga, pulang nyetir lagi ya. Tapi kalau di Summarecon Crown Gading kita buat berbagai pedestrian ya. Jadi dari satu kawasan kita yang seluas 437 hektar dari sisi utara sampai ke selatan, kita buat pedestrian yang nyaman ya, yang kurang lebih lebarnya 2 meter dari ujung sampai ujung dengan panjangnya 6,5 kilometer. 6,5 kilometer. Dengan ROW 40 meter. Jadi kalau tinggal di sini orang bisa pengen olahraga sudah ada fasilitasnya. Dan kalau dari satu tempat ke tempat yang lain ya tidak perlu selalu mengeluarkan kendaraan. Jadi otomatis yang tinggal sini bisa lebih sehat. Karena mereka banyak gerak, nggak hanya selalu duduk di mobil ya. Jadi mereka berpindah satu tempat ke tempat lain, mereka jalan kaki, anak-anak pun diajak lebih banyak jalan kaki, badan kita lebih aktif ya, pikiran kita nggak hanya selalu melihat di dalam mobil aja, tapi kita bisa mempunyai satu pandangan atau view yang lebih lepas gitu. Ini yang membuat orang akan lebih nyaman ya, kota kita pun akan lebih friendly ya, lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih sustain ya untuk ratusan tahun ke depan. Oke Pak Ferry, nah pasti teman-teman juga udah penasaran banget nih mengenai harga Jasmia Residence ini. Ada kemudahan cara bayar apa atau promo khusus serta cicilannya berapa Pak Ferry? Jangan-jangan gede banget nih, karena kan tadi sudah diceritakan fasilitasnya benar-benar luar biasa ya. Dan ini adalah masterpiece-nya dari Summarecon Crown Gading di launching perdana. Ya, kita siapkan ada satu cara bayar yang sangat memudahkan ya bagi calon pembeli kita. Jadi ada cara bayar itu DP-nya cukup 5%. Oh, 5% aja ya? 5% aja. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen beli rumah Jasmia ini nggak perlu mengumpulkan DP sampai ratusan juta gitu ya. Tapi dengan DP cukup 5%, itu pun bisa dicicil ya selama 8 bulan. Jadi nggak sekaligus bayar. Nah, setelah lunas DP 5% ini, nanti sebelum akad kredit dengan bank, itu Summarecon akan memberikan subsidi sebesar 5% juga. Oh, jadi sebenarnya DP-nya itu 10% ya? DP-nya 10%. Oke. 5% dari calon pembeli, 5% dari
Sumarekon. Wah, luar biasa ya. Setelah itu baru akad kredit 90%. 90%-nya. Nah, hitungannya untuk DP-nya itu mulai dari 17 jutaan saja. 17 jutaan 17 saja. jutaan Berarti ukuran saja. yang 9 kali 15 ya. Itu 9 kali 15, betul. Ya, jadi buat teman-teman ya, manfaatkan nih momentum di mana launching perdana, terus juga cicilannya juga terjangkau ya untuk hunian yang premium ya. Jadi jangan sampai melewatkan momentum yang sangat berharga ini. Untuk teman-teman yang ingin melihat langsung mewahnya Jasmia Residence dari Summarecon Kelon Gading, saya undang teman-teman untuk datang visit langsung show unitnya dan juga lihat master plan Summarecon Kelon Gading hari Sabtu dan hari Minggu di tanggal 5 dan 6 November ini. Karena pemasaran dari Jasmia Residence ini akan ditutup di hari Kamis tanggal 10 November 2022. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan price list dan PDF katalognya, boleh hubungin Heri di nomor di atas seperti biasa ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin survei, bisa hubungin saya langsung ataupun ke tim Ray White Summarecon Bekasi. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Atas waktunya sudah memberikan insight dan juga penjelasan yang sangat komplit nih mengenai Jasmia Residence. Semoga sukses untuk proyeknya, sukses untuk launchingnya di tanggal 12 November ini, dan juga sukses buat launching dan proyek berikutnya dari Summarecon Kelon Gading. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih, Pak Heri. Terima kasih teman-teman.